Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, Sumber Daya Insani, Diki Aryas Renaldi, Tika Julianti, Windy Pritaledi Haider, akan menjelaskan tentang penilaian kinerja. Apa itu penilaian kerja? Evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Pengertian penilaian kerja menurut para ahli. Menurut Suprihanto, definisi penilaian kerja menurut Suprihanto ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Menurut Disler, definisi penilaian kerja menurut Disler ialah evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang ataupun yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan standar prestasi. Menurut Mondi dan Nu, definisi penilaian kerja menurut Mondi dan Nu ialah tinjauan formal serta proses evaluasi kinerja karyawan maupun kinerja tim. Adapun tujuan penilaian kinerja, yaitu memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam melakukan penilaian suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi, memperoleh data untuk penentuan struktur pemberian upah dan gaji sesuai dengan pemberlakuan secara umum. Syarat efektivitas penilaian kinerja: relevance, sensitivity, reliability, accessibility, dan practicality. Adapun manfaat penilaian kinerja karyawan: memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antar pihak manajer dengan karyawan. Kriteria manajemen kinerja: kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, kelayakan hukum. Proses penilaian kinerja. Berikut prosesnya, yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan, memeriksa pekerjaan yang dijalankan, menilai kinerja, mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Metode penilaian kinerja: penentuan sasaran, penentuan standar ukuran, penuturan metode dan pelaksanaan penilaian, evaluasi penilaian. Standar kerja. Standar kerja atau performance standard adalah tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Agar efektif, standar tersebut harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari suatu jabatan. Standar-standar kinerja yang terkait dengan suatu jabatan bisa diperoleh melalui proses analisis jabatan. Prinsip SMART: spesifik, jelas dan rinci; measurable, dapat diukur; achievable, dapat dicapai berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan atasannya; result orient, berorientasi pada hasil; time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya. Ukuran kinerja. Ukuran kinerja adalah nilai untuk peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.
Ukuran kinerja harus mudah digunakan, dapat diandalkan, dan mampu melaporkan perilaku-perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Syarat penilaian kinerja adalah dan umpan balik. Harus didasarkan pada hasil analisis jabatan, harus standar dan formal. Standar harus dikomunikasikan kepada karyawan sebelum periode penilaian. Data yang digunakan harus objektif dan tidak terkontaminasi. Pengukuran harus dan pada dimensi kerja yang spesifik. Jika yang dinilai adalah perilaku, maka penilaian harus punya cukup waktu untuk melakukan observasi. Untuk meningkatkan reliabilitas, perlu ada lebih dari satu penilaian. Penilaian yang ekstrim perlu dilengkapi dokumen keperilakuannya. Para karyawan harus diberikan kesempatan meninjau hasil penilaian terhadap mereka. Para penilai harus dilatih untuk mencegah diskriminasi dan agar mampu menilai secara konsisten. Penilaian harus sering dilakukan, paling tidak setahun sekali. Bias penilaian. Bias penilaian adalah kegangguan ketidakakuratan dalam pengukuran seperti halo effect, yaitu penyimpangan bersifat pendapat pribadi atau subjektif, kesalahan karena tendensi pusat, yaitu penilaian tidak senang, memberikan penilaian jelek atau baik kepada pegawai, bias karena kemurahan dan ketakutan, bias lintas budaya, prasangka pribadi, penilaian dipengaruhi oleh prasangka yang tidak baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Efek resensi, penilaian berdasarkan penilaian pada perilaku kerja yang paling akhir terjadi. Metode skala penilaian. Penilaian para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Para evaluator menilai kinerja pada sebuah skala yang meliputi beberapa kategori, biasanya dalam angka 5-7, yang diidentifikasi dengan kata sifat seperti luar biasa, memenuhi harapan, atau butuh perbaikan. Faktor-faktor yang dipilih untuk evaluasi biasanya ada dua macam, yaitu faktor yang berhubungan dengan jabatan, karakteristik pribadi. Nah, berikut contoh penilaian metode rating scale. Berikut formnya. Seperti ini kurang lebihnya. Kita jelas tentang metode insiden kritis. Metode insiden kritis, critical incident method, metode penilaian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Ketika tindakan tersebut yang disebut insiden kritis mempengaruhi efektivitas departemen secara signifikan, secara positif untuk negatif, manajer mencatatnya. Pada akhir periode penilaian menggunakan catatan-catatan tersebut bersama dengan data-data lainnya untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Berikut contoh metode critical incident technique. Kurang lebihnya formnya seperti ini. Metode standar kerja. Metode standar kerja atau work standard method membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan atau tingkat output yang diharapkan. Misalnya, pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia untuk lembur, pegawai patut pada atasan, dan lain-lain. Penilaian pada umumnya dilakukan secara subjektif. Standar-standar mencerminkan output normal dari seorang karyawan rata-rata yang bekerja dengan kecepatan normal. Metode untuk menentukan standar kerja, studi waktu, time study, pengambilan sampel kepekerjaan, work sampling. Berikut contoh penilaian dengan metode checklist standar kerja. Berikut formnya. Kami dari kelompok 14, Diki Aris Renaldi, Tika Julianti, dan Windy Pritala di Haider mengucapkan terima kasih.